Smart Viewers, masih ingat nggak sama video yang ini? Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas penanganan bagi orang-orang yang NPD. Dengan saya Pratiwi di Ekspresi, Eksplorasi Pemikiran Mahasiswa BINUS Bekasi. Sebentar dulu Smart Viewers, ada fakta menarik nih tentang orang-orang NPD. Berdasarkan jurnal menyebutkan orang-orang yang mengalami NPD, mereka tuh tidak sadar bahwa diri mereka mengalaminya. Bisa bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun mereka tetap tidak menyadari diri mereka itu NPD. Jadi kapan baru mereka bisa menyadari? Jawabannya pada saat mereka mengalami sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat besar yang mempengaruhi diri mereka sendiri. Seperti putus cinta yang mendalam atau perceraian, atau karena penyakit, mereka mengidap suatu penyakit, atau bahkan mungkin penyakit karena usia ya. Atau biasanya berhubungan dengan ekonomi, seperti mereka itu dipecat, atau penurunan jabatan, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Makanya baru di situ mereka biasanya sadar. Buat kalian, kalau mengalami NPD, disarankan untuk ke psikolog. Biasanya ada beberapa treatment yang bisa dilakukan buat orang-orang yang NPD. Oke, kali ini kita akan membahas penanganan apa sih yang cocok untuk diberikan kepada penderita NPD. Berdasarkan jurnal, beberapa yang saya sebutkan ini dikatakan efektif untuk membantu mereka-mereka yang mengalami NPD. Tapi disclaimer, tetap harus dibantu oleh profesional ya, seperti psikolog. Apa saja terapinya? Mari kita bahas. Yang pertama, Dialectical Behavioral Therapy atau DBT. Yang kedua, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Yang ketiga, Metacognitive Therapy. Yang keempat, Couple atau Family Therapy. Dan yang terakhir adalah Group Therapy. Tunggu sebentar. Di video ini juga akan membagikan tips bagaimana kalau kalian mempunyai teman, pasangan, atau bahkan keluarga yang mengidap NPD. Apa saja sih yang bakalan dilakukan? Mari kita simak. Yang pertama, kalian harus ingat kalian tidak dapat mengubah orang-orang dengan NPD. Yang dapat mengubah perilakunya adalah mereka sendiri. So, buat kalian jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri atas kondisi orang tersebut. Kalian bisa nih ngajak mereka bareng-bareng ke psikolog untuk tes kesehatan. Tapi jangan pernah menyinggung bahwa mereka mengalami NPD. Yang kedua, tetap tenang dan tidak mudah tersinggung. Orang-orang dengan NPD itu senang melontarkan kata-kata pedas dan merendahkan orang atau yang menyerang orang lain. So, kalian stay cool, tetap tenang, anggap kata-kata itu hanya omongan belaka. Jangan mudah terpancing dan kalian tidak perlu membalas orang tersebut. Ketiga, tetapkan batasan yang sehat. Orang-orang dengan NPD biasanya secara sadar atau tidak sadar mencoba mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan bantuan orang lain. So, kalau kalian memiliki pasangan atau orang yang dicintai dengan NPD, kalian harus membuat batasan yang sehat. Komunikasikan batasan apa yang boleh dan tidak boleh dengan pasangan. Mungkin sulit, tapi kalau kalian menurutinya juga tidak membawa keuntungan sama sekali, bahkan mungkin aja memperburuk situasi. Yang keempat, lindungi diri Anda. Orang-orang dengan NPD biasanya melakukan gaslighting. Mereka itu akan mempengaruhi kalian bahwa apa yang Anda atau mereka katakan atau perbuatan mereka itu berbeda, sesuatu yang berbeda. Untuk apa? Untuk melemahkan batasan kalian. So, kalau kalian mengalami hal tersebut, catatlah atau buatlah jurnal jika kalian merasa perlu.
untuk memastikan di kemudian hari apakah yang dikatakan atau yang dilakukan itu benar atau tidak adanya. Karena orang-orang dengan NPD bisa saja melampiaskan amarah mereka, baik itu berupa fisik ataupun verbal. So, buat kalian harus melindungi kesehatan dan kesejahteraan diri kalian ya. Yang kelima, jaga kondisi kesehatan mental kalian sendiri. Kalian yang memiliki orang terkasih dengan NPD disarankan untuk mempertimbangkan ke profesional kesehatan mental minimal 6 bulan sekali. Hal ini membantu kalian untuk memahami emosi dan mengenal diri kalian lebih baik terkait dengan NPD tersebut. Selain itu juga bisa membantu kalian mempersiapkan diri untuk dampak dari kondisi orang yang kalian kasihi. So, jangan ragu untuk memeriksakan diri kalian secara rutin ya, dan bisa membantu kalian berkembang menjadi orang yang lebih baik. Nah, Smart Viewers, demikian pembahasan tentang NPD. Saya Pratiwi, pamit undur diri. Sampai jumpa.